Huh? Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum. Kalau Kaisang ngomong semacam itu, maka artinya sebaliknya. Oh begitu bacanya. Ya, artinya sebaliknya. Sama, Gibran juga sebelumnya sama kayak gitu juga kok, Pak. DNA mereka itu adalah bagaimana membuang Anies dari pusaran politik Indonesia. Itu udah DNA. Jadi Apa maksudnya dari Gibran juga, dari Gibran bapaknya? sebelumnya juga bicara sama. Enggak, bapaknya apa juga? Sama juga, apalagi. Jadi saya sampai pada tingkat ini tidak rasional ya, hiperbola. Tapi ini yang saya ingin ungkapkan. Kalaupun dia ngomong api itu panas, karena dia ngomong saya nggak percaya. Salah satu kelebihan Pak Jokowi yang luar biasa menurut saya hormat sehormat-hormatnya, dia orang yang paling hebat membantah dirinya sendiri. Wow, itu dahsyat Pak Jokowi. Membantah diri sendiri. Iya, bulan ini ngomong begini, bulan berikutnya ngomong lain. Gitu. Itu dia bantah-bantahan gitu. Dan sebetulnya 2015 Februari saya sudah nulis kolom di majalah Tempo. Judulnya Joko versus Widodo. Oh, menarik. Keren. Itu sebetulnya memang karakter atau sebuah strategi. Menurut saya karakter yang kemudian jadi basis strategi. Konsultan politik E.F. Saifullah Fattah memberikan argumen menohok tentang Presiden Jokowi. Menurutnya, salah satu kelebihan Jokowi yang luar biasa adalah dia bisa membantah dirinya sendiri. Artinya, bulan ini bicara begini, bulan selanjutnya ngomong lain. Ia seperti berbantah-bantahan dengan dirinya sendiri. Salah satu kelebihan Pak Jokowi yang luar biasa menurut saya hormat sehormat-hormatnya, dia orang yang paling hebat membantah dirinya sendiri. Wow, itu dahsyat Pak Jokowi. Membantah diri sendiri. Iya, bulan ini ngomong begini, bulan berikutnya ngomong lain. Gitu. Itu dia bantah-bantahan gitu. Ia bahkan mengaku pernah menulis di Tempo pada tahun 2015, judulnya Jokowi versus Widodo. Menurut E.F., itu karakter yang kemudian menjadi strategi. E.F. melanjutkan, jika Jokowi dulunya adalah seorang political marketer, sekarang ini ternyata ia hanyalah political seller. Marketing dan selling itu dua hal yang berbeda. Marketing itu orientasinya adalah kepuasan customer. Kalau seller, bagaimana terjualnya barang. Cuman kalau sekarang saya lihat, mungkin kita harus ubah definisi Pak Jokowi. Dulu saya pikir dia itu political marketer. Sekarang saya lihat dia political seller. Marketing dan selling itu kan dua hal yang berbeda. Beda, ya. Kalau marketing itu orientasinya adalah kepuasan customer. Kalau seller itu terjualnya barang. Dan ini hard selling lagi ya. Iya, jadi dia tidak peduli bahwa ada sesuatu yang dilanggar, banyak yang ditabrak-tabrak. Itu bukan marketing itu. Itu selling itu. Lalu kemudian dia paksakan instrumen-instrumen bekerja untuk penjualan terjadi. Bansos dengan BLT, aparatur bergerak, memihak dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa dia bukan marketer ternyata. Dia seller. Artinya, ia tidak peduli lagi ada sesuatu yang dilanggar dan ditabrak. Itu bukan marketing, itu selling. Lalu dipaksakan instrumen-instrumen bekerja agar bisa menjual anaknya. Hal itu bisa dilihat di bansos, BLT, sampai aparatur berpihak. Apa yang dilakukan Jokowi ini adalah amarah yang diperlihatkan karena elektabilitas Gibran tidak sampai kepada yang diharapkan. Lalu mengutip Hasanah orang Solo yang mengatakan 4 tahapan saat menghadapi pesaing atau musuh, yaitu ngalah atau mengalah, ngalih atau menghindar, ngomong atau bicara, dan ngobong atau membakar. Dan yang dilakukan Jokowi saat ini adalah tahap keempat, yaitu ngobong atau membakar. Dalam Hasanah orang Solo mengutip Joko Widodo sendiri yang ia sampaikan ke saya 2012. Orang Solo itu kalau disakiti atau dizalimi atau merasa ada sesuatu yang harus dia lawan, melawan dalam 4 tahapan. Ngalah, ngalih, ngomong, ngobong. Itulah tahapan melawannya orang Solo. Ngalah itu dengerin aja orang ngomong, seolah-olah kita setuju. Bahkan kalaupun tidak setuju, keluarnya enggi itu ngalah. Ngalih itu menghindar, nggak ketemu orang itu, nggak mau ngomongin itu, menghindar dari isu itu sudah mulai masuk ke berikutnya. Udah nggak mau lagi berhadapan muka dengan kita. Diundang nggak datang. Kalau tadinya diundang datang, nunduk-nunduk, duduk di depan, kitanya duduk di tempat yang lebih tinggi. Itu ngalah itu. Ketika ngalih tidak datang. Ulang tahun tidak datang. Itu ngalih. Kalau ngomong udah mengekspresikan dalam bentuk verbal. Saya nggak suka yang Anda bilang, atau kalau karena dia tidak ketemu langsung saya nggak suka, nggak benar itu dan seterusnya, atau lewat orang lain gitu, disakiti si saya, dilecehkan si saya, gitu. Itu kan mulai bermunculan tuh, sebelum akhirnya seperti sekarang, ini ngobong.
EF lalu menjelaskan alasan kenapa Jokowi hari ini sudah ke tahap ngobong. Bisa jadi karena ia selama ini menahan emosi karena jangan-jangan ia diperlakukan tidak baik sebagai petugas partai. Yang kedua, Jokowi sedang punya kepentingan yang sangat besar dan kepentingan itu benar-benar ia ingin ambil. Kepentingannya kalau pakai bahasa positif ia ingin melanjutkan apa yang sudah ia mulai. Bahasa negatifnya, ia tidak mau kehilangan kenikmatan kekuasaan dan mau menjaganya dengan cara yang paling ekstrim. Anaknya sendiri yang menjadi wakil presiden. Nomor satu, sangat boleh jadi ia memendam sesuatu yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan, dan seterusnya lah. Jangan-jangan karena dia merasa diperlakukan secara tidak layak sebagai petugas partai misalnya. Bisa, nomor satu. Merembetnya kemana-mana jadinya. Nomor dua, Pak Jokowi sedang punya kepentingan yang sangat besar. Dan kepentingan itu betul-betul ingin dia ambil, dia capai. Kepentingannya menurut saya adalah, kalau pakai bahasa positif, dia ingin menjaga kelanjutan apa yang sudah dia mulai. Bahasa positifnya begitu. Kalau bahasa negatifnya adalah dia tidak mau kehilangan kenikmatan kekuasaan dan mau menjaganya dengan cara yang paling ekstrim. Anaknya sendiri yang jadi wakil presiden. Saat EF ditanya Jokowi bukan tipe pengumpul kekayaan, jawaban EF simpel, ia mengaku belum pernah melihat rekening Jokowi. Tapi yang jelas saat ini semua terlihat jika Jokowi itu ternyata sama saja dengan orang lain. Meski casingnya lain, tapi isinya ternyata sama. Politisi biasa memikirkan pemilihan yang akan datang, sedangkan politisi yang luar biasa memikirkan generasi yang akan datang. Meskipun Jokowi sedang memikirkan generasi yang akan datang, tapi dalam arti sempit, artinya generasi keluarganya yang ia pikirkan. Itu kan paling ekstrim. Tapi yang dicari apa? Pak Jokowi kan bukan tipe yang numpuk harta atau apa, lebih kepada... Saya kebetulan nggak pernah lihat rekeningnya, nggak pernah lihat dompetnya, jadi saya nggak tahu tuh. Ini baru buat saya baru. Kalau saya lihat apa yang terjadi sampai dengan 9 tahun lebih ini, sama saja Pak Jokowi, sama saja dengan orang lain. Sama-sama. Dan Artinya seperti inilah, casingnya lain, isinya sama kira-kira gitu lah. Politisi biasa menurut saya. Politisi yang biasa itu memikirkan bagaimana memenangkan pemilihan yang akan datang. Itu cirinya. Politisi yang luar biasa atau negarawan memikirkan bagaimana nasib generasi yang akan datang. Jokowi nggak mikirin itu menurut saya. Mikirin dong, kan generasi yang akan datang yang ada akan di datang cawapresnya. Iya. Tapi dengan dipersempit bahwa yang akan datang itu harus anak-anaknya. Nah, kalau tadi misalnya jelaskan Pak Prabowo tampil apa adanya, ya oke lah, bagus lah. Karena selama 10 tahun ini kita terpesona dengan orang yang bajunya harganya 200.000, sepatu 150.000 katanya ya, celana 300.000, total di badannya cuma 500-600.000. Sederhana banget penampilan, hasrat berkuasanya gede banget. Sampai dorong anaknya jadi wali kota, dorong menantunya jadi wali kota, sekarang dorong anaknya jadi calon wakil presiden. Jadi bajunya sederhana, celana sederhana, sepatu sederhana, kaos kakinya sederhana, tampilannya memang lugu. Hasrat berkuasanya kita nggak tahan gitu loh. Gede banget, lebih gede dari saya pikir dari siapapun di Republik ini gitu. Karena tidak pernah kita menemukan presiden yang saat ia berkuasa, seluruh keluarganya juga ikut berkuasa. Di mana ada ceritanya Republik ini? Pengamat politik Rerangkuti memberikan catatan kritis terhadap pemerintahan Jokowi yang akan dilanjutkan oleh Prabowo. Menurutnya, berbagai praktek dan kebijakan pada akhir pemerintahan pertama hingga kedua Presiden Jokowi menimbulkan banyak kekecewaan bagi rakyat Indonesia. Presiden Jokowi seketika mulai meninggalkan identitasnya sebagai sosok pemimpin yang sederhana dan merakyat, mulai dari penegakan hukum terkesan menjadi alat politik kekuasaan. Sebaliknya, sebelah perkara lama seperti pelanggaran HAM berat masa lalu yang menjadi usang untuk dituntaskan justru terus dihadapkan pada ketidakpastian. Tantangan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo mungkin kalau dibuat skala-skala bisa juga tantangan Pak Jokowi lebih besar, tapi kabinetnya 3-4. Itu. Apalagi Pak Prabowo hanya mengatakan saya akan melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Artinya kalau Pak Jokowi 3-4, Anda mestinya bukan 4-4 dong di bawah itu. Karena tinggal melanjutkan. Karena artinya melanjutkan itu nggak mungkin 90 kan. Melanjutkan itu ya paling, itu artinya orang udah bekerja di atas 50, sisanya yang kita lanjutkan 40, 30. Loh, kalau untuk pekerjaan yang 60 aja orang membutuhkan kabinet cuma 3-4, apa yang membuat kita untuk pekerjaan 40 lalu membengkakkan kabinet menjadi 44?
Kan di situ pertanyaannya kan. Jadi kita bicara dalam konteks itu turunannya banyak. Soal efisiensi, soal efektivitas, soal biaya negara, soal koordinasi, soal macam-macam. Itu turunannya tuh. Dari situ pertama. Nah yang kedua adalah soal kata kelanjutan. Ray juga menekankan terkait kebebasan berdemokrasi era Jokowi mengalami penurunan, salah satunya pembubaran diskusi yang baru-baru ini terjadi. Skor demokrasi turun dari 6.95 poin di 2014 menjadi 6.53 poin di 2023. Kemudian ranking juga mengalami penurunan dari 49 di 2014 menjadi ranking 56 di 2023. Pak Prabowo belum memperlihatkan sebetulnya kepada kita yang dilanjutkan dari Pak Jokowi ini apa? Apakah Pak Prabowo mau melanjutkan indeks kebebasan berpendapat kita yang turun? Apakah Pak Prabowo mau melanjutkan perhatian terhadap hak asasi manusia yang turun? Apakah Pak Prabowo mau melanjutkan penegakan hukum terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme juga menurun, mau dilanjutkan oleh Pak Prabowo? Dan sebagainya. Di luar ekonomi. Karena itu bukan wilayah saya. Tapi hampir semua indikator demokrasi kita itu trennya menurun di era Pak Jokowi. Khususnya 5 tahun terakhir menjelang Pak Jokowi itu lengser. Apa itu juga mau dilanjutkan oleh Pak Prabowo? Dan sampai sekarang kita belum mendengar penjelasan Pak Prabowo misalnya, saya akan revisi lagi Undang-Undang KPK. Masa 8 bulan baru hari ini kembali melakukan OTT? Kan nggak masuk akal kita. 8 bulan off. Ya kan? Baru kali ini lagi melakukan OTT yang Kalsel itu. Gubernur. Ya. 8 bulan ini kerjanya ke KPK hanya ribut soal internal mereka. Pimpinan KPK yang dipersoalkan secara etik, anggotanya dipersoalkan secara etik, macam-macam dan seterusnya itu. Ini jelas efek dari revisi Undang-Undang KPK. Oleh karena itu saya Pak Prabowo harus mengatakan kalau saya jadi presiden, saya akan revisi lagi Undang-Undang KPK. Setidaknya kita akan kembalikan kepada undang-undang yang sebelum revisi ini. Jokowi adalah satu-satunya presiden dalam sejarah yang anaknya dan menantunya menjadi kepala daerah. Jokowi punya anak di eksekutif dan legislatif, lalu omnya di yudikatif. Artinya Jokowi punya perwakilan semua orang di trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini yang bisa menjadi pertanda bahwa Jokowi ingin mengubah negara demokratis ke dalam negara kerajaan. Ada ceritanya sekarang ini di eranya Pak Jokowi, di ujung kekuasaannya. Nah, apakah ini juga mau dilanjutkan oleh Pak Prabowo? Tradisi ya memberi kekuasaan kepada keluarganya. Nanti kita lihat di susunan kabinet. Apakah ponakannya ikut? Misalnya gitu ya. Apakah saudara-saudaranya ikut? Ya kan? Apakah ininya ikut gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, pandangan dirinya terhadap moral demokrasi. Bagi saya ini penting. Kenapa? Karena di era Pak Jokowi ini selalu orang berlindung di bawah aturan. Padahal aturan yang dilipat-lipat. Itu kira-kira. Bahkan ada ketua partai yang kita dengar hari ini berpidato kan. Aturan, kita harus menang. Jangan melanggar aturan. Tapi kalau nggak ketahuan, kata dia gitu ya kan. Iya makanya, jangan melanggar aturan asal nggak ketahuan. Nah, boleh melanggar asal jangan ketahuan. Itu artinya apa? Moral politiknya tidak ada. Mestinya yang diajarkan kepada kader-kader itu bukan melanggar. Anda memang tidak diawasi oleh saya, tidak diawasi oleh siapapun, tapi awasi oleh hati nuranimu sendiri. Oleh karena itu Anda jangan sekali-kali melanggar aturan apapun, sekecil apapun aturan itu yang harus disebarkan kepada Republik. Wow, ini akan jadi berita abad ini. Presiden Jokowi tiba untuk memperkarakan aktivis-aktivis yang mempersoalkan ijazahnya. Nggak ada soal itu. Yang jadi soal adalah mengapa baru sekarang, setelah udah ada korban, setelah ada kegaduhan, setelah ada ribut-ribut tuh, setelah semua orang dibuat sibuk dengan soal satu lembar kertas itu kan. Jadi mulai lagi terlihat bahwa akan berbalik. Justru Presiden Jokowi bisa dituduh balik tuh membuat kegaduhan. Kenapa nggak dari 2 tahun lalu tuh kan? Itu dasarnya kan. Jadi pertama-tama kita akan lihat ini sifat sensasionalnya tuh. Datang mungkin mengingatkan Presiden SBY yang datang ke Polda waktu itu melaporkan. Tapi pada waktu itu SBY
merasa bahwa pribadinya terhina karena perbuatan mengolok-olok nama ada keluarga dia. Oke, itu satu soal yang kemudian dicoba mungkin dilayani oleh Pak Jokowi. Tetapi SBY pada waktu itu melaporkan ketika peristiwa itu betul-betul ada di depan mata publik, real time. Sekarang setelah 2 tahun baru Jokowi laporkan, ini juga konyol. Langkah Presiden ke-7 RI, Jokowi, melaporkan sejumlah aktivis yang meragukan keaslian ijazah sarjana Universitas Gadjah Mada miliknya ke Polda Metro Jaya, dikritik pengamat politik Rocky Gerung. Dalam pandangan Rocky, pelaporan itu terlambat karena baru dilakukan setelah isu tersebut menimbulkan kegaduhan publik. Rocky menilai bahwa pertanyaan publik terkait keaslian ijazah seharusnya dianggap sebagai bagian dari kontrol warga terhadap kepala negara, bukan sebagai serangan personal yang masuk dalam ranah hukum pidana. Warga negara berhak bertanya, ijazah presiden asli atau palsu, karena itu bukan pertanyaan individu kepada individu yang diatur dalam hukum pidana. Rocky juga menilai bahwa akar persoalan ini adalah moral, bukan hukum. Ia menyebut polemik dapat dicegah kalau Jokowi menjawab isu tersebut sejak awal secara terbuka. Penundaan respon dari Jokowi justru menimbulkan kesan adanya niat tersebut di balik diamnya selama ini. Sebab dalam dunia politik penundaan kerap diasosiasikan dengan perencanaan jahat. Karena yang bertanya pada waktu itu adalah warga negara terhadap kepala negara. Kan itu tempus deliktinya begitu. Seandainya ada disebut delik di situ, warga negara bertanya, Bapak, ijazah Bapak itu asli apa palsu? Kan pertanyaan warga negara terhadap kepala negara, bukan pertanyaan individu pada individu yang diatur dalam hukum pidana. Itu bakal punya problem teoritis juga di dalam cara penuntutan. Jadi semua hal yang ditanyakan warga negara bisa berakhir di pengadilan kalau begitu. Walaupun yang bersangkutan bukan lagi kepala negara, kan konyolnya di situ tuh. Jadi kelihatannya mungkin juga ada aspek lain ya Pak Jokowi, karena udah lama di Solo, lalu udah bosen mungkin diatur-atur, yang datang 5-6 orang, mending bikin sensasi lagi tuh lapor ke Polda, ke polisi itu soal ijazah palsu. Tapi kita melihat konsistensi dari isu ini. Tetap ini adalah isu moral, bukan isu hukum tuh. Seandainya Jokowi 2 tahun lalu mengatakan ini loh ijazah saya, kalian saya prank, kira-kira begitu, maka itu jadi bahan lelucon yang enak-enak aja. Tetapi setelah 2 tahun, setelah banyak korban karena soal ini, setelah perselisihan bangsa itu, setelah isu ijazah palsu menimbulkan perselisihan tuh, saling membenci, saling mengintip kelemahan, lalu disibukkan dengan alumni segala macam. Jadi kegaduhan itu yang buat ada Jokowi. Kenapa? Karena dia menunda pertanyaan publik itu. Saya pikir sudah selesai, ternyata masih berlarut-larut, sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik, sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Tapi ini tadi Pak Jokowi merasa ini politis nggak Pak? Dengan soal ijazah palsu kan sudah lama, merasa ini politis nggak? Nggak tahu. Ya, udah. Ini sampai belum melaporkan Pak, nggak kuasa hukumnya aja, kenapa harus sampai Pak Jokowi ikut turun Pak? Ya, delik aduan kan, saya memang harus saya sendiri datang. Ya. Setelah Bapak di Jakarta diinformasikan akan memperlihatkan ijazahnya Pak, juga penyidik untuk melakukan. Apanya? Tadi memperlihatkan ijazahnya ya Pak. Tadi memperlihatkan ijazah. Nanti tanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Ya. Pak di dalam apa di depan? Apanya? Ya, ditanya banyak. Mobil hitam yang digunakan Presiden ke-7 Jokowi untuk membuat laporan ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu ternyata belum bayar pajak. Saat ditelusuri, mobil yang ditumpangi Jokowi secara online melalui aplikasi Cek Ranmor atau informasi data kendaraan dan pajak kendaraan bermotor pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasilnya sama. Mobil yang digunakan Jokowi tercatat atas nama PT Indonesia Berlian Y dan menunggak pajak. Mobil Toyota Kijang Innova berwarna hitam dengan nomor polisi B2329 SXI yang ditumpangi Jokowi tercatat masa pajaknya sudah habis, yakni pada 3 Maret 2025, sedangkan masa berlaku STNK 3 Maret 2026. Kemudian, mobil tercatat dikenakan denda pajak kendaraan bermotor sebesar Rp121.000 dan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan sebesar Rp35.000, sedangkan total yang harus dibayar adalah sebesar Rp6.368.400. Jokowi tiba di markas Polda Metro Jaya pada Rabu pagi.
ditemani tim kuasa hukum dan dikawal pasukan pengamanan presiden. Jokowi datang menggunakan pakaian batik berwarna coklat. Tidak ada sepatah kata pun yang disampaikan Jokowi kepada awak media. Jokowi langsung masuk ke gedung sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya. Setelah beberapa menit kemudian, Jokowi nampak bergeser ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Ternyata bukan kali ini saja Jokowi bermasalah dengan pajak kendaraan bermotor.